Selamat pagi Ibu Heni Wiryanata dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Laurentius Rio, Christian Subakti, Britney Pranatyo, dan Glenny Gozali. Hari ini kami kelompok 3 ingin menjelaskan dan mempresentasikan PSAK 16 tentang aset tetap. Pertama, apa itu definisi aset tetap? Menurut PSAK 16 paragraf 6, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Dan yang kedua diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Ciri-ciri aset tetap. Yang pertama, digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Kedua, bersifat jangka panjang dan dapat disusutkan. Ketiga, memiliki wujud yang nyata. Contoh dari aset tetap itu seperti tanah, bangunan, seperti gedung, kantor, gedung pabrik, dan land improvement. Dan juga yang ketiga ada peralatan, itu seperti kendaraan, mesin, dan peralatan kantor. Next, pengakuan. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset hanya jika satu, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan kedua, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Glenny. Saya akan menjelaskan materi lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu tentang pengakuan. Next. Entitas akan merevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan terhadap semua biaya perolehan dari aset tetap pada saat terjadi. Biayanya itu termasuk biaya awal saat memperoleh atau mengkonstruksi aset tetap, dan biaya lanjutannya adalah biaya yang timbul untuk menambah, mengganti bagian atau memperbaiki sebuah aset tersebut. Next. Biaya perolehan awal dan biaya selanjutnya. Pertama, saya akan membahas tentang biaya perolehan awal dulu. Walaupun perolehan aset tetap tidak secara langsung meningkat, manfaat ekonomi di masa depan dari aset tetap tersebut. Tapi mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset lain. Contohnya, alat yang dipasang agar pabrik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan pengolahan limbah industri. Sedangkan biaya lanjutan itu terdiri dari biaya pemeliharaan dan perbaikan, yaitu untuk perawatan dan suku cadang yang bebannya diakui di laporan laba rugi periode berjalan. Lalu ada penggantian aset untuk menambah aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan komponen yang diganti tidak lagi dicatat sebagai aset. Lalu ada inspeksi yang signifikan, diakui sebagai jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria aset tetap dan nilai inspeksi terdahulu. Next. Pengukuran saat pengakuan. Pengukuran saat pengakuan awal dalam PSAK 16 biasanya terdiri dari dua hal, yaitu elemen biaya perolehan dan pengukuran biaya perolehan. Next. Pengukuran saat pengakuan. Hal ini merupakan suatu aset tetap yang mungkin kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya. Harus diukur sebesar biaya perolehan. Maka pengukuran biaya perolehan meliputi tiga hal, yaitu harga perolehan. Harga perolehan itu yang termasuk harga perolehan ada biaya impor, biaya pajak perolehan, pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset, dan yang terakhir estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap serta restorasi lokasi aset tetap. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Britney. Next. Sekarang saya akan membahas tentang pengukuran biaya perolehan.
Pengukuran biaya perolehan ini memiliki 5 komponen. Yang pertama, diskon. Diskon ini harus dikurangkan dari harga perolehan aset. Yang kedua, pembayaran ditangguhkan. Aset yang dibeli dengan pembayaran yang ditangguhkan dinilai setara nilai tunainya. Ketiga, pembelian dengan lamsam. Dialokasikan nilai total biaya perolehan ke masing-masing aset dengan dasar nilai wajar aset. Yang keempat, penerbitan saham. Menggunakan dasar nilai wajar dari saham sebagai indikator nilai wajar aset jika nilai saham dapat diandalkan. Yang terakhir adalah hibah pemerintah. Hibah pemerintah ini tidak boleh diakui sampai diperoleh keyakinan bahwa entitas memenuhi persyaratannya, dan hibah diperoleh. Next. Dalam pengukuran setelah pengakuan ada 2 model dan 1 metode. 2 model ini adalah model biaya dan model revaluasi. Model biaya ini setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Lalu, model revaluasi ini adalah revaluasi yang harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Next. Lalu satu metode adalah metode penyusutan. Penyusutan yang digunakan untuk mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset. Atau penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Ada 3 metode penyusutan yaitu garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christian. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran setelah pengakuan, yaitu yang pertama ada penurunan nilai. Yaitu dalam menentukan apakah suatu aset tetap itu mengalami penurunan nilai, entitas itu menetapkan PSAK 48 revisi dari tahun 2009, yaitu penurunan nilai aset. Di mana pernyataan tersebut dijelaskan bagaimana entitas itu menelaah atau mereview jumlah tercatat asetnya, dan bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai. Yang kedua, ada kompensasi penurunan nilai, yaitu kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan, akan dimasukkan dalam laba rugi ketika kompensasi itu diakui menjadi piutang. Next. Selanjutnya ada penghentian pengakuan, yaitu di dalam penghentian pengakuan ini, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, kecuali di dalam PSAK 30, yaitu sewa mengharuskan perlakuan yang berbeda dalam hal transaksi jual dan sewa balik. Keuntungan ini tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Aset tetap dihentikan pengakuannya hanya jika pada saat pelepasan dan ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengungkapan, yaitu laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Yang pertama ada dasar pengungkapan atau pengukuran yang digunakan seperti dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, ada metode penyusutan yang digunakan oleh aset tersebut itu apa. Yang ketiga, unsur umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, ada jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan atau itu nanti dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai dari aset tersebut pada awal dan akhir periode. Yang kelima, ada rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan seperti penambahan nilai aset, atau mungkin aset itu diklasifikasikan sebagai apa. Lalu, mungkin adanya akuisisi melalui kombinasi bisnis, atau mungkin adanya penurunan atau peningkatan dari aset tersebut. Atau mungkin ada perubahan-perubahan lain. Next. Nah, laporan keuangan ini juga mengungkapkan seperti yang selanjutnya ada keberadaan dari jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk liabilitas. Yang kedua, ada jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap. Yang ketiga, ada jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi atau saat pembangunan.
Dan yang terakhir ada jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap tersebut yang telah mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi. Jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PSAK 16. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.